إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alna min ummata sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-habibil mustafal karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Amma ba'du. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa yaqulu Nabil Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, yaqul innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengangkat tema yakni meneladani sifat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di era globalisasi. Sudah barang tentu setiap muslim mengetahui bahwa tiadalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat bagi kepada siapa? Bagi seorang manusia, kelompok, bahkan seluruh manusia yang ada di alam raya ini, kepada binatang, kepada seluruh makhluk yang ada. Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa suatu akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiadalah aku diutus kecuali untuk membawa suatu akhlak mulia. Bukan berarti ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat seketika pula sunnahnya sirna, tidak, melainkan itu tersimpan rapi. Ketika kita mencontohi perilaku beliau, tersimpan rapi sampai yaumil kiamat kelak dan akan menjadi lentera kita baik di dunia maupun di akhirat. Di era globalisasi ini terjadi kemajuan baik itu dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan, sehingga memberikan dampak terhadap manusia baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, politik, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Makanya tiadalah yang bisa kita jadikan pegangan untuk menghadapi era globalisasi saat ini kecuali berpegang teguh terhadap sunnah mulia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Ar-Risalah karya dari Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan, siapa saja seorang muslim yang berpegang teguh terhadap sunnah mulia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada lain kecuali dia mendapatkan cahaya di bumi dan begitu pula di akhirat. Salah satu sifat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita miliki apalagi di zaman sekarang adalah sikap husnuzan, berprasangka baik. Mengapa? Ketika kita berprasangka baik akan lahir sabar. Ketika kita berprasangka baik akan lahir kasih sayang, rahmah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berprasangka baik terhadap Allah, maka yang datang adalah rahmat Allah. Ketika kita berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah, maka yang lahir atau yang datang adalah keburukan. Maka seyogianya seorang muslim harus berprasangka baik terhadap ketetapan-ketetapan qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Allah, melainkan sesama manusia kita harus mengedepankan sikap husnuzan, berprasangka baik terhadap sesama manusia. Tadi kita sempat sebutkan bahwa salah satu sifat yang lahir dari sifat husnuzon adalah melahirkan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiadalah seorang hamba memiliki sifat sabar kecuali baginya adalah pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mungkin kita lemah dalam hal ini, tetapi ketika kita memaksa diri kita, memacu keadaan diri kita untuk bersabar, menerima qada dan kadarnya Allah, maka yang hadir berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga dan pahala yang tiada putus-putusnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan berprasangka baik lahirlah kasih sayang kepada siapa? Baik kepada Allah, apalagi terhadap sesama manusia.
Nabi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kita rambu-rambu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hei kalian yang menebarkan kasih sayang, sudah pasti kalian dicintai oleh yang maha pecinta. Siapa? Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Lanjutan hadis, irhamu, maka sebarkanlah kasih sayang. Irhamu man fil ard, sebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini. Wa yarhamuhum man fis sama, wa yarhamuhum man fis sama, maka semua yang ada di langit akan mencintaimu. Dengan mengedepankan husnuzon, lahirlah kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Paling tidaknya saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Menyambung silaturahmi. Ketika ada salah-salah sedikit, mari kita berprasangka baik, mari kita saling memaafkan, karena kendaraan terakhir seorang muslim adalah pundak-pundak tetangganya. Maka jangan sampai di era zaman ini sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita bermusuhan. Mengadakan sifat husnuzon, melahirkan sifat sabar, melahirkan sifat kasih sayang, akan menimbulkan persaudaraan yang begitu erat di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya akan mengutip satu kisah. Pernah Sayyidina Muhammad Al-Ghazali, Grand Syekh Al-Azhar Syarif, ditanya oleh penduduk Mesir, salah satu penduduk Mesir, bahwa bagaimana hukum teman saya seorang muslim meninggalkan sholat. Apa jawaban beliau? Dengan bijaksana mengedepankan husnuzon dan kasih sayang. Jawaban beliau, hukum ketika seorang muslim meninggalkan sholat. Hukumnya, kata beliau, Sayyidina Muhammad Al-Ghazali, beliau menjawab, hukumnya adalah kamu wajib mengajaknya ke masjid. Allah dengan mengedepankan kasih sayang, dengan mengedepankan husnuzon, lahirlah tali persaudaraan yang begitu erat. Hukumnya adalah mengajak mereka ke masjid, bukan menghina dia, bukan menjatuhkan dia, merendahkan dia, tetapi mengajak. Ayo kita ke masjid, ayo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan sifat husnuzon ini semoga kita bisa menjadi umat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menikmati telaga Al-Kautsar, meminumnya bersama Sayyidina Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat ini kita akan melaksanakan maulid, bukan berarti itu hanya sebatas seremonial saja, tetapi disitulah bentuk kecintaan kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya secara utuh. Bukan di hari itu saja, melainkan untuk menghadapi kehidupan-kehidupan di bumi ini sampai di akhir daripada kehidupan kita di dunia ini. Syukron, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukron, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.